Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di sore hari ini? Semoga semuanya sehat ya dan bahagia selalu. Senang banget rasanya bisa berbagi kegiatan lagi. Dan sore hari ini di tempatku hujan deras teman-teman. Ini tuh kegiatan aku siang hari sebelum hujan ya. Aku lagi refill kopi ke toplesnya biar kalau mau bikin kopi tuh gampang ya. Tinggal ambil satu saset gitu. Udah berapa tahun ya aku pakai kopi sasetan gini karena menurut aku sesuai takaran gitu. Sebenarnya nggak apa-apa banget sih kalau pakai yang refillan gitu ya, cuman kadang tuh kebanyakan takaran teman-teman kalau yang merek ini. Ada yang komen juga suruh cobain kopi Lampung ya katanya. Waduh, aku belum pernah coba. Apa udah ya waktu itu di mana gitu, di tempat teman gitu, tapi aku nggak ngeh lah pokoknya. Sejauh ini kopi ini tuh yang cocok di suami aku, katanya tuh bikin melek gitu karena dulu tuh masih bisa ya pakai kopi kapal api, tapi sekarang kayak kudu pakai yang ini biar jereng gitu matanya. Terus ini sore hari teman-teman sudah hujan, terlihat ya kalau cuacanya juga sudah rada gelap. Ini aku mau masak menu makan malam, tapi aku masaknya satu menu aja. Mau bikin kare kentang, dan ini tuh untuk bumbunya aku blender bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, ketumbar, kemiri, lada atau merica. Terus juga untuk aromatiknya aku pakai serai sama lengkuas dan daun salam. Oh ya, by the way aku tambahin cabai rawit ya karena aku kehabisan cabai keriting. Sebenarnya untuk bumbu kare sendiri yang lengkap aku nggak tahu kayak gimana. Pokoknya ini aku pakai bumbu yang kayak opor gitu lah ya teman-teman. Terus ini aku blender aja pakai air. Nanti diasatin dulu ya pada saat menumis sampai asat, terus baru ditambahin minyak. Untuk bahan isiannya aku cuma pakai kentang yang digoreng, terus juga telur puyuh ya. Ini aku mau potong kentangnya teman-teman, terus nanti dimasaknya kayak bikin opor, dikasih santan gitu tapi diasatin. Oh ya, sambil aku kegiatan hari ini aku mau sharing-sharing ya mengenai keuangan rumah tangga, terutama nih mengenai tabungan yang biasanya dimiliki oleh ibu rumah tangga. Nah teman-teman, di sini akan aku bahas sebenarnya tuh biasanya tabungan yang dimiliki oleh ibu rumah tangga itu kan yang full ibu rumah tangga ya. Khususnya penghasilan kecil seperti aku ini bukanlah nominal tabungan yang wow atau yang besar, tapi tetap banyak manfaatnya. Terutama tuh sebenarnya kalau menurut mindset aku, fungsi utama tabungan atau menabung adalah menolong ketika kondisi kita terdesak ya, atau menolong di saat kita butuh gitu. Jadi bukan semata-mata tabungan itu untuk memperkaya diri. Kalau menurut aku kalau pengen kaya itu bukan dengan cara menabung, tapi dengan cara memutarkan uang itu di usaha ya. Karena kalau ditabung nominalnya itu kan akan tetap ya, sedangkan semakin tahun itu kan nilainya semakin tergerus inflasi. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman suka sedih gitu ya, tabungannya kepake misalnya untuk kebutuhan mendadak atau darurat, sebenarnya justru itu adalah fungsi utama dari tabungan itu sendiri. Nah, fungsi yang tidak kalah penting dari tabungan adalah mencapai tujuan keuangan atau mencapai wishlist ya, atau keinginan yang kita punya. Contohnya untuk membeli sesuatu hal yang diimpikan yang nominalnya besar. Mungkin ada yang pengen bikin rumah, atau mungkin pengen beli kendaraan dan lain-lain gitu ya. Nah, itu bisa juga dari lewat kita menabung. Akan tetapi fungsi utama tabungan sendiri itu adalah menolong ketika kita terdesak. Kalau mindset kita udah berubah dari yang tadinya mikir tabungan itu untuk memperkaya diri, menjadi bahwa fungsi tabungan yang utama adalah menolong ketika kita butuh atau saat kita terdesak, tentu saja pada saat tabungan kita mungkin pada prosesnya terpakai sebagian atau terpakai semuanya, itu tidak akan mengecewakan hati kita ya teman-teman, dan tidak membuat rasa patah semangat atau putus asa dan menyerah dalam menabung, dan menganggap diri kita itu gagal gitu dalam prosesnya, terus jadi nggak semangat deh buat memulai. Jangan seperti itu. Pokoknya fungsi yang paling utama adalah menolong ya. Maka dari itu, dari dulu kan orang tua selalu mengajarkan kita nilai-nilai dari mengatur keuangan, terutama itu menabung ya. Terus selain itu juga harus mengorganisir atau mengatur keuangan itu jangan lebih besar pasak daripada tiang, atau jangan lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Karena kalau sudah terlanjur minus, terlanjur lebih besar pengeluaran, biasanya keuangan kita tuh akan kacau.
Terus ada beberapa juga yang komen mengenai masalah menabung ini apakah masih bisa dilakukan ketika kita punya cicilan hutang. Tentu saja bisa ya teman-teman, tapi dengan target tabungan itu jangan terlalu besar karena kan penghasilan yang kita punya itu dibagi ya untuk membayar tagihan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau rumah tangga dan juga untuk menyisihkan tabungan gitu. Mulailah dari nominal kecil, mulailah dari persentase yang lebih sedikit tapi rutin dilakukan karena ini akan sangat bermanfaat ketika kita butuh. Kenapa pada saat kita memiliki hutang itu tetap harus punya tabungan? Nah, karena kalau di saat kita memiliki hutang itu kan otomatis dari penghasilan yang kita punya terpakai untuk penyetoran angsuran ya teman-teman. Otomatis sisa uang yang kita punya itu akan lebih sedikit. Nah, kadang-kadang dalam proses kita menerima uang, biasanya yang rutin itu kan sebulan sekali ya, gaji bulanan, itu kan proses dalam menunggu gajian perlu waktu yang lama, sekitar 30 hari lagi. Nah, disitulah fungsi utama tabungan ya. Misalnya pada saat di tengah bulan kita butuh atau uang kita udah seret nih, udah habis, kita bisa pakai tabungan itu dulu untuk meminimalisir dan menghindari proses kehidupan yang namanya gali lubang tutup lubang atau menyelesaikan satu hutang dengan hutang yang lainnya. Kadang-kadang orang tuh salah dalam pola pikir ya. Mungkin kita terlalu ketakutan gitu dengan mungkin cicilan hutang ataupun angsuran yang kita punya dan pengen cepat-cepat segera menyelesaikan hutang yang kita punya gitu ya. Pengen bebas finansial, pengen bebas hutang itu adalah tujuan atau keinginan setiap orang. Akan tetapi dalam prosesnya itu harus benar-benar kita lakukan dengan enjoy ya. Jangan sampai karena kita pengen lunas hutang dengan segera, terus kita mengatur keuangannya itu malah menyiksa diri kita ya teman-teman. Jadi tetap harus dibagi dengan seadil-adilnya gitu. Karena jangan sampai misalnya dengan kita membayarkan hutang yang kita punya secara total, lalu keuangan yang kita punya itu habis. Itu jangan sampai ya, itu juga nanti akan menimbulkan proses hutang berikutnya. Kayak misalnya nih, dalam 1 bulan ini udah nggak sabar nih pengen lunasin hutang. Oke, hutang kita lunasi tapi sisa gaji kita tuh tinggal dikit banget atau sisa gaji kita habis. Ujung-ujungnya di tengah bulan atau mungkin minggu pertama, kedua kita menjalani kehidupan, uang yang kita punya tuh udah nggak ada. Alhasil kita tuh mikirnya apa? Cara tercepat dengan berhutang kembali. Nah, itu yang aku namakan dengan proses gali lubang tutup lubang ya, jangan sampai. Pokoknya kita benar-benar harus setenang itu dalam menyikapi dan dalam cara memandang uang itu sendiri ya. Jangan sampai uang ini digunakan untuk sesuatu yang malah justru memberatkan psikologi kita. Cara pandang kita terhadap uang termasuk dengan hutang dan piutang itu sendiri juga harus benar-benar lebih rileks gitu ya. Jangan tegang, jangan cemas, jangan khawatir berlebihan. Pokoknya kalau kita udah cemas berlebih, kehilangan ketenangan, akan kehilangan fokus juga, yang pada akhirnya kita tuh nggak bisa mikir jernih gitu ya teman-teman. Jadi tetap ya, untuk yang mungkin keuangannya masih minim atau mungkin yang penghasilannya masih dipotong tagihan cicilan atau hutang, tetap semangat, kita tetap bisa nabung kok ya dengan nominal yang mungkin sedikit demi sedikit. Nanti kan akan enjoy ya. Aku juga justru lebih enjoy itu menabung sedikit demi sedikit karena nggak jadi beban pikiran gitu. Kalau target kita tuh udah langsung besar tabungannya dan misalnya harus menyisihkan uang sekian persen atau misalnya minim tuh harus menyisihkan pecahan uang terbesar atau sekitar 100.000, 50.000 gitu ya. Terus kita berhemat banget nih untuk kebutuhan diri kita sendiri yang ya udahlah dicukup-cukupin gitu ya, nggak usah kasih estimasi ataupun budget longgar ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ada tuh kita nggak menikmati hidup teman-teman, tersiksa gitu ya. Tetap ya harus semuanya tuh balance atau seimbang antara pengeluaran, antara kebutuhan dan juga tabungan. Kalau menurut aku di kondisi keuanganku sekarang, aku baru bisa menyisihkan 10% saja dari penghasilan di awal pada saat terima gaji itu udah alhamdulillah banget. Karena dengan 10% pun aku bisa rutin ya setiap bulan daripada tidak sama sekali atau daripada aku menyisihkan 30% dari tabungan tapi memaksakan gitu, yang mana pada saat ini pengeluaran rumah tanggaku ini masih tergolong besar ya. Karena masih ada cicilan gitu. Jadi mari kita bersama-sama jangan patah semangat. Contoh juga untuk yang mungkin bulan ini atau bulan kemarin over budget, jangan patah semangat untuk tetap budgeting. Maka dari kondisi tersebut kita ambil pelajaran dan belajar untuk menggali di mana sih letak over budgetnya gitu.
Karena kadang-kadang tuh over budget bukan hanya karena kita boros mengenai belanja-belanja atau shopping-shopping barang-barang keinginan ya teman-teman, tapi kadang-kadang juga adanya banyak pengeluaran mendadak atau banyak pengeluaran sosial atau juga banyaknya atau kenaikan harga bahan pokok pada saat itu ataupun tagihan bulanan. Jadi tidak bisa disalahkan setiap kita over budget itu karena boros, itu tidak sama sekali. Untuk yang masih gagal nabung dan sudah terlanjur putus asa, kita bisa coba perlahan-lahan dari pecahan kecil ya. Misalnya dengan menyisihkan dari sisa anggaran jajan atau anggaran belanja sehari 5.000 atau 10.000 aja. Nah, kalau kita rutin dalam sebulan ya, pada saat kita buka celengan itu rasanya bangga sekali loh, bahagia gitu ya. Kalau sudah berhasil, kita bisa terusin tuh di 2-3 bulan berikutnya dengan nominal yang sama. Kalau rasanya sudah berasa enteng nih nabung dengan pecahan kecil secara rutin, kita bisa naikkan sedikit demi sedikit ya. Nanti kebiasaan tersebutlah yang akan membentuk karakter dan juga pola pikir kita terhadap keuangan yang kita punya. Jadi itu akan lebih enjoy dalam budgeting, akan lebih enjoy dalam memandang tabungan gitu. Jadi bukan tentang seberapa besar target tabungan yang kita punya, akan tetapi tentang seberapa besar kita menikmati dalam mengatur keuangan dan tabungan tersebut. Rasa konsisten itu lebih penting daripada target yang besar dari tabungan, karena dari rasa konsisten dan rasa menikmati setiap prosesnya akan terbentuk kebiasaan yang baik yang tidak akan mengganggu siklus psikologi kita terhadap uang. Kalau misalnya ada teman-teman yang merasa bahwa udah seumur gini gitu, kayaknya rasanya telat deh untuk budgeting atau telat deh untuk pengen belajar menabung, itu salah ya teman-teman. Tidak ada kata terlambat, karena lebih baik terlambat daripada tidak mencoba sama sekali, atau lebih baik terlambat daripada kita tidak tahu gitu rasanya dan manfaatnya akan seperti apa. Seperti aku di sini juga sebagai ibu rumah tangga yang dengan penghasilan tidak tetap gitu ya, tapi tetap berusaha gitu, effort dalam mengatur keuanganku supaya setiap bulannya itu tetap cukup. Terus juga tetap berupaya menabung walaupun dalam prosesnya aku sering gagal nabung loh teman-teman. Artinya gagal nabung itu tidak finish target ya. Tetap ada nominal yang dimasukkan, tapi kadang-kadang tuh tidak mencapai target yang diinginkan. Tapi di sini aku tetap tidak menyerah, karena ibaratnya ketika bongkar tabungan di tengah jalan pun ada hasil dari tabungan tersebut yang bisa aku nikmati gitu, yang bisa aku gunakan untuk menolong kebutuhanku pada saat tersebut, pada saat darurat dan pada saat dibutuhkan gitu ya. Kadang-kadang kan kita hidup itu di dunia tidak bisa diprediksi. Ada kebutuhan-kebutuhan mendadak atau darurat yang harus segera dipenuhi, padahal mungkin targetnya belum tercapai, atau mungkin kita pengen nabung untuk tujuan ini tapi dilalahnya di tengah jalan malah kita butuh untuk post budget ini gitu yang tidak terprediksi sebelumnya. Jadi mari kita bersama-sama tetap semangat dalam mengatur keuangan dan juga dengan proses menabung yang kita punya ya teman-teman. Bukan tentang seberapa besar nominalnya atau seberapa target dari tabungan tersebut, akan tetapi dari proses yang terus konsisten dan enjoy dalam menjalani. Oke, aku nggak berasa nih ngomong terus. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen ya ngedengerinnya. Dan ini juga sayurku udah mau mateng, mau aku asatin teman-teman. Sebenarnya berkuah kayak gini juga enak, tapi suami aku lebih suka yang agak asat ya. Dan aku juga tambahin cabai utuh geluntungan biar ada pedes-pedesnya. Kalau pengen pedes tinggal gigit cabenya gitu ya teman-teman. Dan untuk pendampingnya, kebetulan suami aku beli gorengan, jadi aku nggak bikin gorengan lagi ya. Oke teman-teman, kayaknya video kali ini segini dulu. Mudah-mudahan apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat serta bisa menemani hari-hari teman-teman semua di kala waktu yang senggang. Terima kasih banyak atas segala doa dan supportnya selama ini, kesediaan dan kesetiaannya. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.